Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal, Prodi Perbankan Syariah, kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah. Baik, yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan-laporan sebagai satu kesatuan usaha untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Peranan akuntansi manajemen. Peranan akuntansi manajemen bertujuan untuk memainkan jalur yang signifikan dalam menghasilkan informasi dan strategi bisnis lebih berkualitas. Pelaporan akuntansi manajemen untuk kontrol manajemen, mengevaluasi, serta memprioritaskan berbagai proyek peningkatan kualitas akan memberikan informasi penting dalam mengevaluasi peningkatan kinerja laba. 2. Konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan, guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa yang akan datang. Manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. 3. Cost volume dan profit analysis serta perencanaan laba, profit planning. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode. Perencanaan laba, profit planning, sering disebut budget perencanaan atau rencana operasi. Rencana operasi adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang, digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan. 4. Perencanaan laba multi product entity. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ditujukan kepada sasaran akhir organisasi dan bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti. 5. Analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan yang terakhir adalah biaya non-variabel. 6. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, kita perlu perencanaan baik dari sisi pemasaran dan produksi. Marketing aspek merupakan aspek pemasaran di mana aspek pemasaran merupakan faktor yang penting yang dijadikan sebagai kunci dari perusahaan, khususnya dalam memetakan pasar. Analisis aspek pemasaran dilakukan untuk melihat dan menganalisis kebutuhan pasar agar strategi pemasaran yang akan dirancang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itulah rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.